kita bertemu kembali ya minggu ini. Nah adik-adik, sekarang kita akan mengangkat satu pujian dari Kidung Ceria 251. Ingat akan nama Yesus adik-adik. Kita nyanyi bersama-sama ya adik-adik ya. Bagaimana kabar adik-adik saat ini? Nah, adik-adik pasti sangat sehat. Puji Tuhan adik-adik ya. Ingat, adik-adik tidak boleh keluar rumah kalau tidak terlalu penting. Terus adik-adik harus rajin minum vitamin. Adik-adik harus tetap di rumah dan jaga jarak adik-adik ya. Nah, adik-adik sebelum kita masuk dalam ibadah kita, mari kita satu dalam doa. Kita mau berdoa kepada Tuhan Yesus untuk memulai ibadah kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, kami ucap syukur, kami berterima kasih ya Tuhan. Pada saat ini Engkau pertemukan kami kembali semua Tuhan untuk beribadah. Walaupun ibadah kami ini secara online ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga berakhirnya ibadahmu. Inilah doa anakmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam firman Tuhan. Sebelum kita masih mendengarkan firman, mari kita mengangkat kembali dari Kidung Ceria 267, siapa yang berpegang. Bersekutu dengan
sama-sama membaca dan juga mendengarkan cerita firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab 1 Tesalonika pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-10. 1 Tesalonika pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-10. Nah, kalau adik-adik sudah mendapatkannya, sambil terbuka Alkitabnya, mari sama-sama kita siapkan hati, kita siapkan pikiran untuk sama-sama kita membaca dan juga kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelum itu Kakak Jen ingin mengajak adik-adik semua untuk satu di dalam doa pembacaan firman. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus, terima kasih karena di pagi hari yang indah ini kami masih diizinkan untuk mengikuti IHMPA. Tuhan Yesus, kini tiba saatnya kami anak-anak-Mu akan membaca dan juga mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus mau memberkati kami semua yang membaca dari rumah kami masing-masing dan juga mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kakak Jen Tuhan. Tuhan Yesus, berfirmanlah kepada kami sebab kami sudah siap untuk mendengarkan. Haleluya, amin. Nah adik-adik, Kakak Jen akan membacakannya untuk kita semua dari sini. Dan silakan adik-adik juga boleh mengikutinya dari rumah masing-masing ya. Oke. 1 Tesalonika pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-10 yang berbunyi, Salam dari Paulus, Silvanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Buah pemberitaan Paulus. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha, kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan dalam penindasan yang berat. Kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Karena dari antara kamu, firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus, yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Demikianlah jawab pembacaan firman Tuhan kita di pagi hari ini. Berbahagia setiap orang yang mau mendengar dan melakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Nah adik-adik, Kakak Jen berharap semoga adik-adik semua dalam keadaan yang sehat, yang luar biasa, yang selalu dalam perlindungan Tuhan. Ya, pagi ini Kakak Jen ingin bercerita yang bertemakan tentang aku berani berbuah. Aku berani berbuah. Nah, adik-adik, surat 1 Tesalonika pasalnya yang pertama, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-10 ini dikenal sebagai surat pertama Rasul Paulus dari surat-surat Rasul Paulus yang pernah ada. Nah,
Perikop pada ayat ini berisi tentang ucapan Paulus atas kehidupan jemaatnya di Tesalonika. Nah, di mana jemaat itu hidup di dalam iman, pengharapan, dan kasih. Jadi, Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Tesalonika karena jemaat di Tesalonika itu mereka punya iman, pengharapan, dan juga kasih. Kakak Jen berharap adik-adik juga memiliki hal tersebut. Nah, adik-adik, Paulus itu ternyata merupakan bapa rohani jemaat Tesalonika. Nah, oleh sebab itu Paulus sangat senang, Paulus sangat bersuka cita, sehingga Paulus mengerti bahwa iman, pengharapan, serta kasih yang dimiliki oleh jemaat Tesalonika itu merupakan suatu keberhasilan pelayanannya Paulus selama di Tesalonika. Dan itu semua tidak terlepas dari campur tangan kuasa Roh Kudus adik-adik. Nah, oleh sebab itu Paulus bisa membawa bangsa, membawa jemaat Tesalonika untuk tetap beriman, berpengharapan, dan penuh kasih. Nah, adik-adik tahu, pada dahulu kala itu jemaat Tesalonika ternyata mereka itu menyembah berhala, mereka menyembah dewa-dewi. Nah, oleh sebab itu kenapa dikatakan tadi bahwa bapa rohani mereka, Bapak Paulus sangat bersuka cita ketika jemaat di Tesalonika itu bisa memiliki iman, pengharapan, dan juga kasih. Nah, adik-adik, ini merupakan bukti keberhasilan, bukti bahwa campur tangan Tuhan, bahwa campur tangan Roh Kudus, Paulus bisa melakukan semuanya sebagai seorang rasul, sebagai seorang bapa rohani di jemaat Tesalonika. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jemaat Tesalonika ini ternyata menjadi teladan bagi jemaat-jemaat yang lain, terutama yang tadi kita sudah baca, jemaat Makedonia dan jemaat Akaya. Bukan hanya jemaat itu saja, tetapi jemaat di Tesalonika merupakan teladan untuk seluruh jemaat-jemaat yang ada. Kenapa Kakak Jen katakan demikian? Yang tadi Kakak Jen sudah sampaikan, mereka itu ternyata berhasil keluar dari penyembahan berhala, penyembahan dewa-dewi, dan mereka berhasil menjadi teladan hidup di dalam iman, pengharapan, dan juga mereka memiliki kasih. Nah, itu semua campur tangan tadi Tuhan Yesus, campur tangan Roh Kudus, sehingga mereka semua bisa terlepas dari penyembahan berhala dan juga penyembahan dewa-dewi. Nah, adik-adik, kenapa mereka bisa menjadi teladan? Kenapa mereka bisa menjadi contoh untuk jemaat-jemaat yang lain? Yang pertama, mereka berhenti menyembah berhala. Yang sudah Kakak Jan bilang tadi, mereka berhenti menyembah berhala, menyembah dewa-dewi, dan mereka berbalik kepada Allah, kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, mereka memberi diri dan mereka mau hidup mereka hanya untuk melayani Tuhan Yesus, hanya untuk melayani Allah. Dengan cara apa? Mereka hidup kudus, mereka berhenti dari kelakuan, dari sikap-sikap yang lama, dari penyembahan berhala, dari itu, dan mereka mau hidup mereka, kehidupan mereka, dan mereka mau untuk memberi diri kepada Tuhan Yesus, kepada Tuhan Allah, untuk dipimpin, untuk selalu ada bersama-sama di jalannya Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, mereka tekun menantikan kedatangan anak Allah. Mereka percaya bahwa Tuhan Yesus akan datang kepada mereka, dan mereka sangat menanti-nantikan hal itu. Oleh sebab itu mereka mau menjadi teladan. Mereka mau untuk hidup, untuk melayani Tuhan Allah, dan mereka mau menguruskan diri mereka supaya mereka tidak kembali pada jalan yang lama, pada kehidupan yang lama. Nah, adik-adik, oleh sebab itu
pada pembacaan kali ini kita semua diingatkan, Kakak Jen, adik-adik semua yang ada di rumah beserta orang tua dan seluruh orang yang pada hari ini mengikuti IHMPA. Pembacaan hari ini tuh mau berfirman kepada kita, mau menceritakan kepada kita, mau mengajarkan kepada kita bahwa yang pertama, kita harus menjadi teladan. Teladan untuk apa? Teladan untuk diri sendiri, orang tua, dan juga teladan untuk orang banyak. Kenapa kajian katakan demikian? Karena kadang kita tuh Kakak Jen dan juga adik-adik mungkin merasa bahwa adik-adik itu tidak pantas untuk menjadi teladan. Padahal semua orang itu berharga di mata Tuhan, semua orang itu dicinta Tuhan, dan semua orang itu pantas untuk menjadi teladan Yesus Kristus. Nah, adik-adik, menjadi teladan Yesus Kristus yang kedua, bagaimana kita diajarkan hari ini untuk menjadi teladan Yesus Kristus, itu yang pertama. Yang kedua, kita mau untuk hidup yang baru. Kita mau untuk keluar dari kegelapan. Kita mau keluar dari sikap-sikap yang lama, yang suka bombe-bombe, yang suka marah-marah mamanya, yang suka marah-marah temannya, yang suka pukul-pukul temannya. Tuhan Yesus mau ketika kita menjadi teladan, kita meninggalkan hal-hal yang lama. Stop itu yang namanya marah-marah. Stop itu yang namanya ngambek-ngambek. Stop itu yang namanya pukul-pukul orang. Stop itu yang namanya ambil-ambil barangnya orang. Nah, itu semua Tuhan Yesus mau supaya kita berhenti untuk mengikuti keinginan daging kita. Kita berhenti untuk menjadi orang yang lama. Dan Tuhan Yesus mau kita hidup yang baru. Hidup yang baru itu seperti apa, Kakak Jen? Hidup yang baru itu supaya kita tidak melakukan hal-hal yang buruk. Kita mau untuk menjadi teladan Yesus. Kita mau hidup dalam cermin dan rupa Allah. Dan yang ketiga, bukan hanya itu adik-adik, yang ketiga, firman Tuhan di pagi hari ini mengajarkan kita supaya apa? Supaya kita mampu melahirkan teladan-teladan Kristus. Melahirkan teladan-teladan Kristus itu seperti apa, Kakak Jen? Nah, di sini yang dimaksudkan oleh firman Tuhan di pagi hari ini, bagaimana ketika adik-adik mampu untuk menjadi teladan, adik-adik sudah tidak marah-marah, rajin mengikuti IHMPA, dengar-dengaran orang tua, rajin sekolah online-nya, rajin mengerjakan tugas rumahnya. Nah, itu adik-adik menjadi teladan Kristus. Tapi ketika itu semua adik-adik lakukan dan adik-adik mampu menjadi contoh untuk orang lain, untuk temannya adik-adik, itu adik-adik sama saja sudah melahirkan teladan Kristus. Ketika adik-adik berdiri untuk menjadi contoh, teman-temannya adik-adik mengikuti teladan adik-adik untuk menjadi contoh. Itu sangat bagus. Itu berarti adik-adik mampu untuk menjadi teladan untuk diri adik-adik sendiri, untuk orang lain. Nah, adik-adik, bukan hanya itu yang mau diajarkan oleh firman Tuhan di pagi hari ini. Itu 3 hal penting yang kita dapat di pagi hari ini. Lebih penting lagi, oleh semua itu, adik-adik mau diajak bukan hanya bertumbuh, tetapi adik-adik mau diajak untuk berbuah. Seperti tema kita di pagi hari ini, aku berani berbuah. Nah, apa yang Kakak Jen maksud? Apa yang tema ini maksud? Nah, adik-adik mampu untuk bertumbuh. Adik-adik mampu untuk menjadi teladan. Tapi ketika adik-adik mampu untuk menjadi teladan dan adik-adik mampu menghadirkan serta melahirkan teladan-teladan Kristus yang lain, sama saja adik-adik sudah dikatakan adik-adik berbuah. Nah, bukan hanya adik-adik saja yang mampu jadi teladan Kristus. Temannya adik-adik juga mampu jadi teladan Kristus. Adiknya adik-adik juga mampu jadi teladan Kristus. Itu yang namanya adik-adik berani untuk berbuah. Nah, oleh sebab itu sekali lagi Kakak Jen ingin mengajak adik-adik semua melihat firman Tuhan yang kita baca, yang kita renungkan, yang kita dengarkan ceritanya di pagi hari ini, bagaimana kita menjadi teladan Kristus seperti Rasul Paulus dan juga jemaatnya di Tesalonika. Bagaimana mereka hidup dalam iman, pengharapan, dan juga kasih. Sehingga
mereka bisa berbuah untuk jemaat-jemaat yang lain. Begitu juga firman di pagi hari ini. Adik-adik, mari sama-sama kita bukan hanya bertumbuh, tapi mari sama-sama kita berbuah juga, agar kita mampu menjadi teladan bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang yang ada di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Berjumpa lagi dengan Kak Angel. Di sini Kak Angel akan mau membuat aktivitas pada pagi hari ini. Tapi sebelum itu, Kakak mau nanyakan, apakah adik-adik sudah mendengarkan cerita firman Tuhan pada pagi hari ini belum? Nah, cerita firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul tentang Aku Berani Berbuah. Jadi kakak mau jelaskan sedikit dulu ceritanya supaya kakak dengan adik-adik boleh membuat aktivitas dengan baik dan benar. Jadi adik-adik, aku berani berbuah supaya adik-adik dapat menuliskan pengalaman adik-adik dalam menyatakan kebenaran di rumah maupun di sekolah. Dan supaya adik-adik juga boleh dapat menjadi teladan Kristus dimanapun adik-adik berada. Tahu kan adik-adik pohon? Nah, kalau adik-adik melihat pohon, pasti adik-adik melihat itu pohon berakar, berbuah, dan bertumbuh. Nah, kiranya adik-adik bisa menuliskan pengalaman adik-adik dalam menyatakan kebenaran di rumah maupun di sekolah. Oke adik-adik, mari kita membuat aktivitasnya. Oke adik-adik, mari siapkan bahannya. Yang pertama kertas HVS, yang kedua pulpen, yang ketiga spidol, dan yang keempat gunting. Nah, setelah itu adik-adik mengambil spidol, lalu menggambar bentuk atau membuat sketsa buah apel. Jadi kakak memilih buah apel, jadi adik-adik juga menggambar ya buah apel di rumah. Setelah adik-adik menggambar buah apelnya, jangan lupa adik-adik menggambar batang di atas buah apel atau tangkai dan daun. Setelah itu, adik-adik mengambil gunting, lalu menggunting buah apel yang adik-adik sudah gambar di rumah ya. Adik-adik menggunting secara perlahan-lahan. Hati-hati ya adik ketika menggunakan gunting. Dan guntingnya rapi ya adik-adik supaya hasilnya boleh menarik adik-adik. Nah, mari adik-adik menggunting pinggir buah apel ini. Menggunting secara perlahan-lahan ya adik-adik. Nah, setelah adik-adik sudah menggunting buah apel yang adik-adik sudah gambar di rumah, adik-adik silahkan mengambil spidol. Spidolnya boleh warna apa saja ya adik-adik, mau merah, mau biru, mau kuning, mau hijau. Ya adik-adik, kakak punya warna spidol merah di rumah, jadi kakak memakai spidol warna merah. Jadi adik-adik mengambil spidol berwarna, lalu menggambarkan atau menggarisi di pinggir buah apel ya adik-adik, di pinggirnya saja ya adik-adik, supaya lebih menarik atau lebih cantik adik-adik. Setelah adik-adik menggarisi dengan spidol buah apel yang adik-adik sudah gambar, silakan adik-adik mengambil pulpen, lalu menuliskan di dalam buah apel yang adik-adik sudah gambar di rumah. Silakan adik-adik menuliskan tentang pengalaman adik-adik dalam menyatakan kebenaran di rumah atau di sekolah. Nah, di sini kakak punya 3 poin dalam menyatakan kebenaran di rumah atau di sekolah. Nah, yang pertama kakak menulis menegur kakak atau adik yang melakukan kesalahan. Yang kedua, kakak menulis menegur teman-teman yang menyontek. Dan yang ketiga, kakak menulis menegur teman-teman yang bolos sekolah.
Jadi setelah adik-adik menulis pengalaman adik-adik dalam menyatakan kebenaran, adik-adik boleh menulisnya 3 poin atau 2 poin, boleh saja yang adik bebas. Adik-adik boleh menuliskan pengalaman adik-adik dalam menyatakan kebenaran di rumah atau di sekolah. Setelah itu adik-adik boleh menuliskan nama adik-adik di bawah. Nah, setelah adik-adik menuliskan nama adik-adik, silakan adik-adik mengambil Alkitab adik-adik lalu menaruhnya di dalam Alkitab. Nah, buah apel ini bisa sebagai pembatas Alkitab ya adik-adik, supaya adik-adik boleh terus mengingatnya, terus melakukannya dalam terus menyatakan kebenaran di rumah atau di sekolah. Oke adik-adik, terima kasih adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, mari siapkan hati dan juga pikiran adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, dan kita satu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu. Kami masih diperkenankan untuk mengikuti IHMPA di pagi hari ini, Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini kami sudah menyelesaikan, membaca dan juga mendengarkan cerita tentang firman-Mu, Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus mau memberkati kami sehingga apa yang kami dengar tidak berlalu begitu saja, melainkan dapat memperoleh tempat dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan Yesus, ajarkan kami untuk senantiasa bukan hanya bertumbuh, tetapi berbuah untuk orang lain juga, Tuhan. Tuhan Yesus, ajarkan kami juga untuk senantiasa menjadi teladan seperti Tuhan Yesus. Ajarkan kami untuk selalu berjalan dan berada di dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus, pada hari ini kami berdoa untuk seluruh teman-teman kami yang mengikuti IHMPA dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan Yesus mau memberkati, Tuhan Yesus mau melindungi, Tuhan Yesus mau menjauhkan dari mara bahaya, penyakit-penyakit bahkan maut sekalipun. Berkati juga orang tua kami dimanapun mereka berada dan mereka beraktivitas, baik yang sekarang sedang mendampingi kami maupun yang sedang mengikuti ibadah di gereja maupun di manapun itu, Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus mau senantiasa hadir, Tuhan Yesus mau senantiasa memberikan sukacita, Tuhan Yesus mau memberikan berkat dalam kehidupan keluarga kami hari lepas hari. Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk IHMPA kami, Tuhan. Kami rindu untuk berkumpul bersama-sama dengan teman-teman, Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus mau memberkati kami supaya wabah ini cepat berlalu dan kami semua dapat berkumpul kembali di gereja untuk bersama-sama memuji dan membesarkan nama Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih juga Tuhan untuk kehidupan yang Tuhan Yesus sudah berikan kepada kami semua. Terima kasih untuk kesehatan, kekuatan yang Tuhan Yesus sudah berikan kepada kami hari lepas hari. Tuhan, pada saat hari ini Tuhan, kami berdoa untuk Ibu Pendeta kami, untuk bangsa dan negara kami, untuk setiap orang yang sedang sakit, yang terbaring di rumah sakit maupun dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus memberkati Ibu Pendeta, Tuhan Yesus memberkati negara kami, Tuhan Yesus memberkati gereja kami, setiap orang yang sakit, kiranya Tuhan Yesus memberkati mereka. Tuhan Yesus, inilah doa dan permohonan kami. Kami yakin dan percaya, meskipun banyak yang ingin kami katakan, tapi kami yakin bahwa Tuhan Yesus sudah mengetahuinya terlebih dahulu. Tuhan, doa kami tak jauh dari sempurna, oleh sebab itu sempurnakanlah doa kami dengan doa yang sudah Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni kesalahan orang terhadap kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang saatnya kita akan memberikan persembahan kita
Sambil adik-adik memberikan persembahan, kita menyanyi Kidung Ceria 256, Hidup Kita Yang Benar adik-adik ya. Mendoakan persembahan yang adik-adik berikan. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, pada saat ini kami mau berdoa untuk persembahan yang kami beri ya Tuhan. Kiranya apa yang kami berikan kepadamu dapat menjadi berkat untuk kami dalam kehidupan kami hari lepas hari ya Tuhan. Berkati persembahan kami, inilah doa anakmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah adik-adik, untuk menutup ibadah kita pada minggu pagi hari ini, kita menyanyi kembali dari Kidung Ceria 334, Tuhan tolong kami. Kita nyanyi bersama-sama adik-adik ya. Ya Tuhan tolong kami di pagi inilah, berilah akal budi dan hati yang rendah, jadikan kami rajin dan patuh di kelas, supaya kami makin bersungguh dan cerdas. Curahkan atas kami kasih-Mu yang kudus, supaya kami damai sekarang dan terus. Adik-adik, ibadah kita telah selesai di pagi hari ini. Oleh sebab itu, adik-adik semua, mari berdiri dan kita terima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa yang menjadikan langit dan bumi mau menyertai kita sekalian dari kekal sampai selama-lamanya. Amin.